Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada perkuliahan ini kita coba memasukkan perkuliahan atau materi perkuliahan dalam YouTube. Ini bertujuan supaya dapat dilihat atau ditonton, dipelajari secara berulang-ulang. Seperti kita ketahui, mata kuliah kita adalah Wacana Bahasa Indonesia. Untuk memperjelas pembahasan, lebih baik kita ulang atau kita review dari awal perkuliahan kita yang selama ini Bapak hanya memberikan tugas-tugas mencari di buku, mencari di YouTube. Pada kesempatan ini kita mulai perkuliahan tersendiri dengan channel Bapak yang secara umum, channel nama Bapak Mustafa Mari Bertani. Tapi pada kesempatan ini bukan mau mengajak bertani, tetapi membahas materi perkuliahan kita seperti disebutkan tadi, perkuliahan Wacana Bahasa Indonesia. Para mahasiswa sekalian, kalau kita mendengar kata wacana, ada dua yang terbayang di dalam pikiran kita. Yang pertama, kata wacana secara umum, makna wacana dalam bahasa Indonesia secara umum. Kata itu bermakna sesuatu yang masih dibicarakan, sesuatu yang masih didiskusikan. Misalnya, wacana dibebaskannya pajak kendaraan bermotor. Itu belum terlaksana, belum terjadi. Tapi diwacanakan nanti kendaraan bermotor, sepeda motor, itu tidak lagi dikenakan pajak. Dan itu wacana. Ada akhir-akhir ini misalnya wacana Presiden mau 3 periode, tapi itu belum dilaksanakan atau tidak akan dilaksanakan, tapi sebatas pembicaraan. Itu juga suatu wacana. Yang kedua tentu berhubungan dengan perkuliahan kita, yaitu wacana. Diambil dari bahasa Inggris discourse. Ada yang menyebutnya discourse analisis, atau diartikan analisis wacana. Itu secara umum pengertian wacana adalah bagian terbesar dari unsur linguistik, bagian terbesar dari kajian bahasa yang kita ketahui. Kajian yang paling kecil yaitu fonologi, yang mengkaji tentang fonem-fonem yang membedakan makna. Morfologi, kajian tentang pembentukan kata. Sintaksis, kajian tentang pembentukan kalimat atau kalimat-kalimat. Dan yang terakhir, yang tataannya lebih tinggi, wacana. Wacana merupakan analisis yang tertinggi dari bentuk-bentuk bahasa. Wacana juga dihubungkan dengan makna. Bukan hanya bentuk, dia mengkaji makna. Itulah secara umum, secara ringkas, pengertian wacana atau pembahasan wacana. Ya, pengertian-pengertian lain dapat saudara cari di berbagai buku yang ada. Buku yang ada pada Pak sekarang ini ada 4 buku, ya Pak tunjukkan sekarang ini. Ini ada buku yang dikarang oleh Henry Guntur Tenggang, pengajaran wacana, yang ada di toko-toko buku tersedia. Yang kedua, wacana, suatu pemahaman. Ini ya, wacana banyak juga di toko buku. Yang ketiga, analisis wacana, karangan Alfiah Dharma, yang ini warna merah. Dan yang ada terakhir ini, analisis wacana juga, analisis wacana, teori, metode, dan penerapannya pada wacana media. Baik, saudara mahasiswa sekalian, itu secara umum bagian umum perkuliahan kita. Nah, kita runut selanjutnya. Minggu yang tadi sudah Pak tugaskan, ya, mencari pembagian wacana, pembagian dalam ilmu wacana. Saudara sudah mengetahui, ya, bagi yang sudah mencari atau sudah mempelajarinya, sudah membacanya, bahwa wacana di ilmu linguistik dibagi dua, yaitu dibagi beberapa bagian, maksud Pak, berdasarkan realitanya.
berdasarkan medianya dan berdasarkan pemaparannya. Ini Pak kutip dari buku yang mana ya? Buku yang ini, ya, Wacana Bahasa Indonesia ya. Pak sebutkan tadi dibagi berdasarkan 3 kelompok, berdasarkan realitanya, berdasarkan medianya, berdasarkan pemaparan. Baik, kita lihat yang pertama dulu, berdasarkan realitanya atau kenyataan wacana itu ada, bentuk real dari wacana. Berdasarkan realita, wacana dibagi 2, digolongkan 2 bagian, yaitu wacana verbal dan wacana non-verbal. Apa yang dimaksud dengan wacana verbal? Yaitu wacana yang menggunakan verbal, yang menggunakan bahasa, yang memakai bahasa sebagai alat komunikasi untuk menyampaikan wacana. Jadi wacana verbal itu wacana yang berbentuk bahasa. Wacana verbal, wacana yang berbentuk bahasa. Yang kedua, wacana non-verbal, wacana yang tidak menggunakan bahasa. Wacana yang tidak menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi. Yang kita ketahui, alat komunikasi bahasa itu alat komunikasi yang digunakan oleh manusia untuk berhubungan satu dengan yang lain, berkomunikasi antara sesama manusia. Yang kedua tadi masih wacana non-verbal. Jadi wacana yang tidak menggunakan bahasa. Ada beberapa bagian wacana non-verbal. Ada yang disebut dengan lambang. Misalnya lambang anak panah, ya, mengucapkan, menunjukkan arah. Ada yang berupa bunyi, tapi bukan bahasa. Misalnya lonceng atau bel waktu kita sekolah dulu, itu juga wacana. Bel 1 kali mungkin masuk mulai jam pelajaran, bel 2 kali istirahat. Yang paling senang kalau belnya 3 kali. Tanda apa itu? Bel 3 kali? Ya, tanda kita pulang. Paling senang kalau mendengar bel 3 kali. Hore biasanya. Itu juga wacana. Wacana non-verbal. Mumpung ingat Pak, ciri wacana itu, ya, mungkin sudah saudara tahu, kesamaan makna, kesamaan pemahaman antara yang membuat wacana dan yang mendengar wacana. Di pokok pengertian wacana itu persamaan makna, persamaan pengertian antara yang membuat wacana atau mengeluarkan wacana atau menulis wacana itu dengan yang mendengar kalau dia bahasa lisan, kalau menggunakan telinga, atau yang melihat kalau dia bahasa tulis. Yang pertama tadi wacana non-verbal tadi, lambang. Semua lambang, baik yang didengar maupun yang dilihat. Misalnya tadi anak panah menunjukkan arah jalan, bel waktu kita mau sekolah, itu wacana. Kemudian wacana non-verbal juga wacana yang ada pada diri kita. Wacana menggunakan anggota badan kita. Yang menggunakan anggota badan kita di dalam buku Fatimah Jajah Sudarma dibaginya 2. Wacana yang menggunakan kepala dan sekitarnya, dan wacana yang menggunakan gerakan tubuh. Yang menggunakan kepala dan sekitarnya, misalnya gelengan kepala, entah dari mana asalnya, di seluruh dunia ini maknanya sama, kecuali suku tertentu barangkali. Kalau gelengan kepala itu menyatakan tidak, tidak mau, tidak setuju, tidak suka, dan sebagainya. Lalu anggukan itu juga bermakna setuju, mau, atau mengikuti di berbagai etnis budaya yang ada di dunia ini. Itu antara lain yang menggunakan kepala. Yang menggunakan gerakan tangan, berbagai gerakan tangan maknanya sama. Misalnya acungan jempol menandakan baik, setuju, hentakan tangan, dan sebagainya. Atau raut
atau yang lain-lainnya, hentakan kaki. Nah, itu. Baik, yang pertama tadi pembagian wacana ya berdasarkan realitanya kita bagi dua, wacana verbal yang menggunakan bahasa, wacana non-verbal yang menggunakan unsur di luar bahasa. Yang kedua, berdasarkan medianya. Jadi, wacana itu menggunakan media apa? Sarananya apa? Ya. Mungkin yang dimaksud media ini saudara sudah bisa menebaknya. Berarti kita menggunakan sarannya apa? Dua dalam wacana, sarana itu yaitu bahasa lisan dan bahasa tulisan. Kalau kita menggunakan bahasa lisan, berarti kita sebut dengan wacana lisan. Kalau kita menggunakan wacana tulis, berarti wacana itu disebut dengan wacana tulisan. Jadi, saya ulang, berdasarkan media, wacana itu dibagi dua, wacana lisan dan wacana tulis. Wacana lisan menggunakan alat ucap sebagai produksi wacana, sebagai penerimanya menggunakan telinga, itu wacana lisan. Wacana tulis menggunakan tulisan, produksinya adalah huruf, fonem, sebagainya. Jadi secara bentuk tulisan digunakan dengan aksara. Kita mengenal di Indonesia kita menggunakan tulisan Melayu, tulisan Arab. Di Toba, bangsa Batak, orang Batak maksudnya ya, dia ada tulisan tersendiri. Ada orang Jawa, tulisan suku Jawa. Nah, di Sumatera Selatan ada tulisan huruf komring gitu ya. Itu wacana tulis. Lalu wacana lisan digolongkan menjadi 3 golongan. Monolog yang satu arah, misalnya penyiar TV, penyiar radio kalau zaman dulu masih suka mendengarkan radio. Lalu dialog. Ya, dialog itu percakapan antara 2 orang. Yang ketiga banyak orang. Monolog, multilog maksudnya. Jadi banyak orang, misalnya dalam diskusi banyak orang bermeja bundar dan sebagainya. Jadi di situ ada diskusi beberapa orang, disebut dengan multilog, banyak orang yang berbicara, saling bertukar pikiran. Yang wacana tulis, kalau dari dirunut paling tinggi teks yang panjang, satu teks, satu buku, mungkin beberapa puluh halaman, ratusan halaman, atau ribuan halaman, satu buku itu satu wacana. Lalu di bagian kecil, paragraf, itu juga didapat satu wacana, dapat dikatakan satu wacana, asal dia mempunyai makna. Kata juga dapat dikatakan satu wacana. Baik, itu dari yang kedua tadi ya, berdasarkan media. Yang pertama tadi berdasarkan realita, yang kedua berdasarkan media. Yang berikutnya berdasarkan pemaparan. Jadi bagaimana kita memaparkan wacana, mengemukakan wacana, menuangkan wacana dalam bentuk lisan atau tulisan tadi. Dilihat dari pemaparannya ini, maka wacana yang dikemukakan Linton dalam Fatimah yang Pak kutip, wacana terdiri dari wacana naratif, wacana prosedural, wacana hortatorik, wacana eksploratorik, wacana deskriptif. Itu dikemukakan oleh Linton. Wacana naratif ya menjelaskan sesuatu, menarasikan sesuatu hal kepada pendengar. Narasi itu dalam bentuk apa? Ya bergantung medianya. Kalau dinarasikan dalam bahasa lisan berarti wacana narasi, naratif lisan. Dalam bahasa tulis berarti naratif tulis. Yang kedua wacana prosedural. Prosedur ya, asal katanya berarti berurutan. Tidak boleh bolak-balik wacana prosedural, harus berurutan. Misalnya cara membuat pempek harus disiapkan dulu hal-hal yang berhubungan dengan prosedural itu. Cara memperbaiki mesin, yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Yang ketiga wacana hortatorik.
wacana yang berisi nasihat-nasihat, misalnya nasihat perkawinan, khotbah dan sebagainya. Yang ketiga, wacana eksploratory yang mengeksplorasi hal-hal tertentu. Yang keempat, menurut Lenton tadi, wacana deskriptif yang mendeskripsikan sesuatu hal, memaparkan sesuatu hal. Baik saudara sekalian, itu ada 5 wacana yang dikemukakan Lenton, ya, naratif, prosedural, ortotorik, eksploratory, dan deskriptif. Namun mahasiswa sekalian, ada lagi jenis wacana yang lain selain yang dikemukakan di atas tadi. Ada yang disebut dengan wacana dramatik, ada yang disebut dengan wacana epistolatory, ada yang disebut dengan wacana seremonial. Yang ini juga termasuk cara pemaparan wacana yang belum termasuk di 5 unsur tadi. Ya, 5 unsur tadi, seingat saudara, naratif, prosedural, ortotorik, eksploratory, dan deskriptif. Ada 3 lagi, yaitu dramatik, eksploratory, dan seremonial. Yang pertama dulu kita lihat pendapat lain ini, yaitu pertambahan atau pendapat lain, yaitu wacana dramatik. Ya, wacana dramatik sesuai dengan namanya, ya, wacana yang bersifat drama. Mungkin itu berbentuk bahasa lisan, sinetron, film, dan sebagainya, yang berbentuk dramatik. Yang kedua, wacana epistolatory, yaitu wacana yang umum, yang berbentuk surat menyurat. Ya, bentuknya ya, bentuk surat menyurat. Itu juga wacana. Surat permohonan, surat menyurat antara instansi yang satu dengan yang lain, itu termasuk dengan epistolatorik. Yang berikutnya ada yang disebut dengan wacana seremonial. Jadi wacana yang ada yang menyebutnya dengan wacana kaku, tetap, tidak bisa diubah-ubah lagi. Misalnya wacana waktu kita upacara bendera, upacara bendera, itu wacana seremonial, hal-hal yang tetap. Misalnya pada waktu terakhir atau mulai ada semua itu, ada pembina upacara, ada pemimpin upacara. Lalu masih ingat kita waktu sekolah dulu, pemimpin upacara melapor kepada pembina upacara. Ya, begini kira-kira ya, lapor. Upacara siap dilaksanakan. Lalu dijawab oleh pembina upacara, laksanakan. Nah, itu saja. Jadi lapor, upacara siap dilaksanakan. Dijawab oleh pembina upacara, laksanakan. Itu seremonial, tetap. Tidak bisa misalnya diubah. Ya. Lapor Pak, sepertinya ini sudah kita mau mulai upacaranya. Itu oleh pemimpin upacara. Lalu dijawab oleh pembina upacara, coba kau cek lagi, tampaknya masih ada yang kurang rapi itu barisan. Coba kau cek lagi ke belakang misalnya. Tidak bisa dijawabnya seperti itu, karena tadi seremonial. Atau di belakang becek misalnya, lapor Pak, upacara siap dilaksanakan. Lapor, upacara siap dilaksanakan. Lalu dijawab oleh pembina, laksanakan, kembali ke tempat. Lalu dijawab oleh pemimpin upacara, tidak mau Pak, di belakang becek. Nah, itu kan tidak boleh seperti itu, karena wacana ini, wacana seperti ini, wacana seremonial, tetap, urutannya tetap. Misalnya, apalagi misalnya, ya, wacana seremonial, akad nikah. Akad nikah bagi yang belum menikah, ya, nanti diperhatikan, akad nikah juga itu wacana seremonial. Ya. Misalnya, kau kunikahkan dengan ini, jawabnya, saya terima nikahnya. Tidak bisa dijawab, nanti dulu Pak, saya pikir-pikir dulu. Atau nanti Pak penghulu, saya tanya dulu orang tua saya. Nah,
tidak basah, langsung jawab. Itu namanya wacana seremonial. Itu ya, ulasan perkuliahan kita terdahulu. Saya kira saudara sudah sangat jelas, sudah Pak jelaskan. Jadi wacana tadi berdasarkan pembagiannya, berdasarkan realitanya, wacana verbal dan verbal dibagi lambang. Verbal itu yang menggunakan bahasa, non verbal dibagi lambang, anggota tubuh, anggota badan. Medianya bertanya wacana lisan, wacana tulis, pemaparannya naratif, kemudian prosedural, hortatorik, wacana ekspositori, eksposisi, wacana deskriptif, kemudian ada wacana dramatik, wacana ekspektatorik, kemudian ada wacana seremonial. Baik, saya kira itu saja perkuliahan kita hari ini. Mungkin kita lanjutkan minggu depan, yaitu konteks wacana. Jadi Pak tugaskan minggu ini, coba saudara cari ya, dengan judulnya minggu depan atau materinya adalah konteks wacana. Terima kasih, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.